Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan akan melaksanakan praktik coaching modul 2.3 coaching sebagai supervisi akademik dengan mengangkat tema coaching antar teman sejawat, di mana di sini skenarionya adalah untuk mengembangkan potensi guru yang ada di sekolah yang ternyata masih banyak yang menggunakan pembelajaran secara konvensional. Di dalam coaching ini saya bertindak sebagai observer, kemudian Bu Anna Arif Atun sebagai coach dan Bapak Arif Basuki Ahmad sebagai coachee. Sebelum pelaksanaan praktek coaching, Bu Anna Arif Atun sebagai coachee, mari kita berdiskusi dulu nggih, Bu nggih. Ya, Ibu. Assalamualaikum Bu Anna. Waalaikumsalam Bu Aike. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya Bu Aike? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu. Tanya Bu, hari ini akan melaksanakan praktek coaching deh. Iya Ibu. Nah, sebelum kita laksanakan prakteknya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan Ibu. Jadi nanti Iya Bu. pada saat Bapak dan Ibu, ini Bu Ana dan Pak Arif Basuki melaksanakan praktek coaching, nanti saya sebagai observer akan mengamati proses coachingnya. Jadi nanti saya akan amati apakah praktek coaching sesuai dengan alur tirta. Terus kemudian saya juga sesuaikan dengan rubrik yang ada di rubrik penilaiannya. Terus kemudian apakah pertanyaan yang disampaikan merupakan pertanyaan berbobot atau tidak. Terus kemudian juga apakah di sini sudah tampak menggali kemampuan dari coaching dalam menggali ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya gitu nggih, itu yang saya amati. Nah, selain itu juga dalam coaching ini nanti juga kita amati apakah coachingnya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Jadi apakah nanti di sini terdapat kemitraan antara coach dan coach. Terus kemudian apakah proses coachingnya terdapat proses yang kreatif dan juga sudah memaksimalkan potensi. Nah, itu beberapa yang akan kita amati. Okay? Iya Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu, kompetensi apakah yang ingin dikembangkan dalam coaching ini? Oh iya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini yang pastinya yaitu adalah kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Berarti nanti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti dalam coaching ya? Jadi baik Iya, Ibu. itu present atau hadir penuh, terus kemudian keterampilan mendengarkan secara aktif, dan juga keterampilan dalam membuat pertanyaan berbobot nggih. Nah, dari ketiga kompetensi inti yang akan dikembangkan ini, apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Ibu? Iya, ada Ibu. Planning saya akan lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu sebagai pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Oke, mendengar aktif dan menyusun Pertanyaan berbobot. Iya Ibu. Terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir sebelum coachingnya kita mulai, Ibu, dari
kompetensi inti yang akan dikembangkan, indikator apa saja yang ingin Ibu tetapkan atau yang ingin dicapai setelah coaching ini nanti dilaksanakan? Iya Ibu, ada beberapa indikator yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, mampu melaksanakan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta Ibu. Kemudian yang kedua yaitu mampu melaksanakan hadir secara penuh, present pada saat coaching dengan sungguh-sungguh terhadap coaching. Kemudian mampu melaksanakan kegiatan dengan mendengarkan aktif selama kegiatan coaching. Kemudian saya berperan sebagai coach mampu menggali kompetensi coaching untuk memecahkan masalahnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi ketercapaian yang saya inginkan, saya nanti akan berdialog dengan coach mendapatkan solusi permasalahan tersebut. Selain itu juga akan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang bisa diambil dalam penyelesaiannya. Begitu Ibu. Berarti dari setelah coaching nanti yang ingin indikator dicapai adalah mampu melaksanakan praktik coaching dengan alur tirta, terus Ibu bisa present dengan baik, mendengarkan aktif saat coaching, juga menggali kompetensi coaching melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, selain itu diharapkan nanti coaching juga bisa menemukan alternatif atau ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu nggih, kurang lebih nggih, Bu nggih? Iya, betul Ibu. Saya kira cukup pertanyaan saya. Bisa dilanjutkan dengan coachingnya antara Ibu dan Pak Arif. Sebelumnya saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana kabarnya hari ini Pak Arif? Sehat? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat sekali. Bu Ana sendiri kabarnya gimana ini? Alhamdulillah baik Pak Arif. Saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Mau menceritakan tentang apa nih kalau boleh saya tahu? Iya Bu, ini saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu, yang sudah beberapa hari ini mengganjal di pikiran saya Bu Ana. Oh iya, oh siap Pak Arif. Kita ada waktu 20-30 menit ya Pak Arif. Silahkan, mau menceritakan apa saja. Saya siap mendengarkan dengan sepenuh hati. Oke, baik Bu. Begini nggih Bu, di sekolah saya itu, saya pertama itu melihat siswanya tuh kayak kurang semangat. Seperti ada rasa bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah. Ternyata setelah saya amati, rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Kayak misalnya gini ya Bu ya, kan di sekolah ada laptop, kemudian ada proyektor, itu kan bisa untuk PowerPoint atau memutar video gitu ya Bu. Selain itu di sekolah kami itu juga banyak alat-alat peraga pembelajaran yang menarik, seharusnya bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi kok kenapa ya rekan-rekan guru ini tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu loh. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Oh seperti itu, baik Pak Arif. Berarti di sekolahan Pak Arif tadi banyak guru yang mengajarnya kurang bervariatif, nggih, tidak bisa menggunakan media atau metode-metode yang lain seperti itu, nggih, sehingga anak-anak tadi merasa bosan. Itu ya Pak Arif? Iya betul Bu Ana.
Pembelajarannya itu masih dengan cara konvensional, dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, nah, ini saya tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Mereka jawab, ya gitu, males gitu, kayak gitu Bu. Jadi mereka itu nggak antusias atau tidak semangat untuk belajar di sekolah itu. Oh, seperti itu. Baik, Bapak. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini, coaching kali ini? Oh, yang saya harapkan dari coaching pada kali ini itu pengennya ada perubahan gitu loh Bu. Perubahan yang setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah. Pemanfaat sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah-sekolah itu kalau menurut saya gitu. Oh, jadi Pak Arif ingin adanya perubahan cara mengajar dari Bapak Ibu guru di sekolah gitu nggih? Kemudian, nah kalau menurut Pak Arif sendiri, perubahan seperti apa yang Bapak inginkan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolahan Pak Arif? Gini Bu, ya tentunya yang namanya perubahan ya mesti saya pengennya ke arah yang lebih baik Bu. Seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus memanfaatkan media sarana yang ada di sekolah dengan cara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu. Oh, jadi berarti pembelajarannya tuh kurang bervariatif ya Pak? Ya, Iya, nah coba jika pembelajaran bervariatif itu kan jika dibilang idealnya itu levelnya 10 Pak. Kira-kira coba di sekolahan Bapak itu levelnya sudah sampai mana ya Pak? ya kalau menurut saya ya Bu ya ini, mungkin kalau itu levelnya di angka 5 Bu. Karena masih banyak, walaupun ada beberapa guru sih Bu yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah, dan ada yang sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint dan seterusnya itu Bu. Tapi ini pengamatan saya sendiri, sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu aja, masih menggunakan ceramah terus, tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metodenya. Itu juga masih seperti itu aja lah Bu, pokoknya gitu. Oh, seperti itu keadaan gurunya. Coba sekarang, Bapak kira-kira level berapa yang Bapak ingin lihat dari rekan-rekan guru Bapak? Gini Bu, sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih di level 7 aja dulu kali ya Bu ya. Karena di sini masih banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias Bu, tapi bingung cara memulainya itu seperti apa gitu. Oh, jadi baik. Coba. Jadi solusi pertama dari Pak Arif ya ini akan meminta bantuan kepada guru senior untuk melakukan pendampingan dan mentoring gitu ya Pak? Selain mentoring. Iya betul Bu, mungkin langkah pertama saya ini akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan meminta kepada guru senior di sekolah kami untuk melakukan adanya pendampingan dan melakukan mentoring seperti itu Ibu.
Oh, seperti itu. Coba Bapak, selain mentoring, apakah ada strategi lain Bapak yang digunakan dalam melakukan perubahan pembelajaran pada rekan-rekan dari Pak Arif? Sepertinya kalau biar bisa mencakup skala yang besar, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu. Maksudnya itu biar semua guru itu akan mendapatkan ilmu tentang pembelajaran yang sangat bervariatif gitu. Iya, iya Bapak. Baik, kira-kira Bapak tadi ada pendampingan dan mentoring, ya. Selain itu ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang paling aman Bapak lakukan, ya, itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang bagaimana Pak? Kayaknya ya Bu, untuk saat ini yang paling nyaman dan yang paling prefer itu metodenya lebih ke mentoring dulu ya Bu ya. Kenapa? Karena kalau ya mentor ini kan sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan itu kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan tapi dia sebenarnya nggak ada atau belum ada kemauan secara sendiri gitu Bu. Jadi saya pengennya itu melakukan mentoring. Ini yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan Bu Ana gitu. Oh iya, baik Pak Arif. Lah, kira-kira Bapak, siapa yang dapat membantu Pak Arif untuk melaksanakan mentoring tersebut, Pak? Apakah Bapak punya teman yang bisa membantu? Gini Bu, saya punya Bu teman itu dia jago banget IT Bu gitu. Mungkin nanti bisa membantu saya ya. Kita akan menyamakan konsep terlebih dulu Bu dengan rekan saya seperti apa ya gitu. Namanya Bu Laila. Di situ dia akan membantu dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya itu lebih banyak gitu Bu. Oh gitu, baik Pak Arif. Berarti nantinya Pak Arif akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru yang lain, dengan teman-teman yang sefrekuensi yang bisa IT seperti itu ya Pak ya. Iya betul Bu Ana. Mungkin dalam waktu-waktu secepatnya Bu, biar cepat selesai gitu. Oh cobalah. Nah sekarang kita sudah ada di penghujung coaching kita Pak nih. Coba dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Arif dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya ada sedikit gambaran ya Bu. Ada gambaran ini bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil yaitu dengan cara mentoring gitu ya Bu. Untuk saat ini yang bisa dilakukan memang yang paling baik dan cocok memang mentoring itu. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih mendengar cerita-cerita dari Pak Arif. Sekarang mungkin kita cukupkan dulu ya Pak ya untuk kita coaching kali ini. Percakapan kita mungkin nanti lain waktu kita sambung lagi, kita bisa mengobrol-ngobrol lagi. Iya, terima kasih Bu Ana. Perasaan saya sekarang jadi sangat lega sekali bisa menceritakan permasalahan kepada Bu Ana. Sekali lagi Bu, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya sudah mau mendengarkan cerita dan membantu saya untuk menemukan solusi Bu Ana. Iya, sama-sama Pak Arif. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya. Saya tunggu cerita dari Pak Arif sesudahnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah coaching yang telah dilaksanakan antara Bu Ana Arif atau
Mulakan sebagai coach dan Bapak Arif Basuki sebagai coaching. Ya. Ya. Sebelumnya nih saya mau bertanya lagi nih sama Bu Ana. Iya Ibu. Bu Ana, ini tadi kan sudah dilaksanakan proses coaching, ya? Nggih. Alhamdulillah. Menurut Bu Ana bagaimana proses coaching yang sudah dilaksanakan? Alhamdulillah Bu Aike tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Pak Arif juga sudah menceritakan apa permasalahan yang dihadapinya dan alhamdulillah Pak Arif juga sedikit tercerahkan tadi sudah bisa menemukan solusi-solusi yang akan dia laksanakan untuk memecahkan masalah tersebut Ibu. Menurut Ibu, selain indikator tadi Pak Arif menemukan solusinya, apakah indikator-indikator yang lain juga sudah terpenuhi? Iya, alhamdulillah Ibu. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching yang dari Pak Arif nih. Jadi untuk menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya mencoba menggali seperti itu. Alhamdulillah tadi Pak Arif juga sudah tercerahkan dari coaching hari ini. Oke, terima kasih Bu. Jadi intinya pada hari ini indikator yang ditetapkan dalam coaching sudah terpenuhi, nggih? Nggih, benar. Indikator yang sudah ditetapkan baik itu indikator melaksanakan coaching secara alur tirta tadi, terus kemudian mendengarkan aktif, hadir penuh secara present, terus kemudian menggali dengan menggunakan pertanyaan robot, semuanya sudah dicapai, guys. Sekarang akan saya sampaikan hasil observasi selama proses coaching. Oke. Jadi dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi, saya mengamati memang betul bahwa coachingnya sudah berjalan dengan baik secara atau sesuai dengan alur tirta. Tadi saya amati tujuannya sudah tampak tadi disampaikan oleh Pak Arif Basuki, di mana Pak Arif tadi ingin melakukan perubahan pembelajaran dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Begitu kurang lebih yang disampaikan. Terus kemudian identifikasinya itu tadi bahwa di sekolah Pak Arif saat ini masih ada di posisi level 5. Jadi di mana belum semua guru melakukan atau memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah dalam melaksanakan pembelajaran. Begitu kurang lebih, nggih. Terus kemudian tadi rencana aksinya Pak Arif ingin mengajak teman-teman untuk mengubah mindset atau mungkin bersama-sama mengubah pembelajaran dengan melaksanakan mentoring dan kolaborasi tadi yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, ya. Jadi untuk berikutnya mungkin bisa direncanakan yang tadi direncanakan, ya Pak, ya. Jadi semua nanti bisa berjalan dengan baik untuk wawasan kedepannya tadi. Jadi nanti akan segera dilaksanakan dengan dibantu sama Bu Laili tadi kalau nggak salah, ya. Itu pengamatan, itu alur tirta yang sudah dilaksanakan. Terus kemudian di sini saya juga sudah mengamati bahwa Bu Ana sebagai coach tadi terus kemudian juga sudah mendengarkan aktif sehingga tadi mampu menyusun atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Pak Arif, ya. Sehingga Pak Arif tadi mampu mengeluarkan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Dan saya juga mengamati bahwa tadi antara Bu Ana dan Pak Arif itu dalam melaksanakan coaching itu sudah berbasis kemitraan, jadi tidak menggurui, tidak ini, ya. Jadi kemitraan hanya sharing. Jadi saya lihat tadi tampak akrab, tampak hangat. Jadi proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Itu yang saya amati observasi
kompetensi yang saya amati. Bu Ana, masih ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Dari apa yang sudah dicapai pada hari ini, apakah ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ke depannya? Iya Ibu, dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu ingin mendalami lagi, lebih memahami lagi tentang alur tirta. Jadi untuk melakukan coaching supaya saya coachingnya itu lebih baik dan baik lagi, saya harus lebih mendalami tentang alur tirta tersebut Ibu, dan mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali kemampuan coaching. Demikian. Berarti nanti ke depan Ibu akan lebih mengembangkan atau lebih mendalami tentang alur tirta ya. Jadi alur tirtanya yang baik itu seperti apa, dan fokusnya tadi pada pembuatan atau penyampaian pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan menggali ide-ide dari coachingnya. Gitu nggak Ibu Ana, kurang lebih nggak? Betul Ibu. Jadi demikianlah coaching pada hari ini. Kami AIKM Ana sebagai observer, Ana Rifatun sebagai coach, dan Bapak Arif Basuki Ahmad sebagai coaching. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.